Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam dua pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan dua dari tiga orang yang terkurung di dalam gua, yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita bahas orang atau doa yang ketiga. Maka majulah orang yang ketiga ini dan dia berdoa, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bifaraqi aruzin. Ya Allah, begitu dia berdoa. Sesungguhnya aku pernah menyewa, meminta seseorang untuk bekerja padaku dengan upah 1 farak beras, sekitar 6,12 sampai 6,5 kilogram. Falamma qada amalahu, ketika dia sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia datang kepada saya minta upahnya, a'tini haqqi. Tapi ketika itu fa'aradtu alaih faraqahu faragiba'an. Saya ketika itu mengelak, belum atau tidak bayar upahnya, dengan berbagai macam argumen tentunya, sehingga dia jengkel, tidak terima dan pergi. Kemudian falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Upah buruh yang tidak kubayarkan tadi itu aku kembangkan, aku tanamkan, aku jadikan modal usaha sehingga ketika itu sudah menjadi satu peternakan, banyak sapi di situ dan ada pengelolanya. Ketika itu datang lagi, ketika usaha ini sudah berkembang, datang lagi pekerja yang tadi itu, yang gajinya dulu aku tahan. Faja'ani, dia datang lagi kepadaku. Faqala, dia kemudian berkata, Ittaqillah wa la tazlimni haqqi. Dia kemudian katakan kepada saya, Pak, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan terus menganiaya saya dengan menahan, dengan tidak memberikan hak saya. Mana gaji saya yang dulu? Ketika itu saya tersadar, ya Allah. Fakultu, saya katakan kepadanya,
idhab ila tilkal baqari wari'aiha fakhudha. Karena ketika itu saya sudah sadar, saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke bukit itu. Ada peternakan di situ, ada banyak sapi, ada pengelolanya. Fakhudha, ambil semuanya, bawa pulang. Itulah hakmu. Mantan anak buah saya ini tidak percaya. Faqala, dia kemudian berkata, ittaqillah la tastahzi bi. Katanya, Pak, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan permainkan saya. Saya tidak minta harta bapak yang banyak itu. Saya cuma minta gaji saya. Kemudian saya berkata lagi kepadanya, fakultu, saya jelaskan kepadanya bahwasanya peternakan yang sudah maju itu modal awalnya itu dari upahnya yang saya kelola sebaik-baiknya sehingga menjadi sebanyak itu. Inni la astahzi'u bika fakhudha. Jadi saya tidak sedang mempermainkanmu, itu memang hakmu. Khudz dzalikal baqara wa ri'aha. Karena itu ambillah, itu hakmu. Setelah dia paham, dia mengerti, fa akhadahu wa dhahaba bih. Dia pergi ke peternakan itu, dia ambil, dia bawa atau dipindahkan hak miliknya menjadi dia, beserta semua pengembalanya, semua pengelolanya. Saya ikhlas, saya lepaskan semua itu kepadanya. Wa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana ma baqiya. Fafarajallahu ma baqiya. Jika menurutmu apa yang kulakukan itu sudah benar, mencari keridhaanmu, maka sekarang bukakanlah, geserlah batu yang menutup pintu gua ini sehingga kami bisa keluar. Maka ketika itu juga Allah membukakan pintu gua itu, menggeser batu yang menutup gua itu sehingga ketiga orang tadi bisa keluar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada bagian ketiga, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari Abdullah bin Umar ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita mesti berhati-hati, jangan sampai salah dalam menggunakan, memakai jasa orang lain. Hitung sebaik-baiknya, kalkulasikan dengan benar berapa jasa dia yang dipakai, berapa mestinya kita bayar. Jangan pernah sekali-kali berencana untuk menzalimi dia, apalagi melakukan perbuatan zalim itu kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Dimanfaatkan, dimanipulasi dengan sangat rapi bahwa dia masih muda, kamu tidak pantas pegang uang sebanyak ini, biar saya saja yang pegang. Dimanipulasi itu, dimanfaatkan sedemikian rupa kebodohannya, dia belum banyak tahu,
sehingga dia nurut saja kalau kita kasih tahu ini, kasih tahu itu. Dan ini adalah kesempatan untuk tidak memberikan haknya dengan benar. Atau mungkin memanfaatkan kesusahannya. Dia kan lagi butuh kerja, dia kan susah. Ini pantas ini. Waktunya ini untuk ngambil keuntungan yang sebesar-besarnya, dibayar murah aja. Jadi jangan merencanakan, apalagi melakukan perbuatan zalim terhadap pegawai kita, terhadap orang yang kita jadikan mengerjakan pekerjaan, sebagian pekerjaan kita. Ini yang diajarkan oleh hadis ini. Karena dalam hadis yang juga pernah kita bahas sebelumnya, Allah tidak akan pernah membiarkan seorang hamba menzalimi hambanya yang lain. Itu perbuatan yang dia haramkan. Seseorang mengambil hak orang lain, Allah nanti akan renggut itu. Allah akan ambil kembali itu. Percayalah itu. Sebaik-baik kita menggunakannya, Allah carikan, Allah buat jalan untuk menghilangkannya kembali. Jadi berhati-hatilah memiliki anak buah, memiliki pekerja, memiliki pegawai, meminta orang lain melakukan pekerjaan kita. Konversi dengan benar sebaik-baiknya berapa jasa yang dia pakai dan berapa mestinya kita bayar. Agar jangan sampai kita itu termasuk orang yang memakan hak orang lain. Ini yang diingatkan oleh hadis ini. Apalagi seperti tadi itu, dia sudah janji, istajartu ajiran bifaraki aruzin, saya bayar kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan upah satu farak. Satu farak itu 3 sa'. 3 sa' itu, 1 sa' itu 2,04 kg, jadi sekitar 6,12 kg beras. Ketika pekerjaannya selesai, ketika dia sudah bekerja, ketika dia butuh, dia minta gajinya, fa'aradtu alaih, saya tidak mau bayar dari situ. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menegaskan bahwa seseorang mesti melakukan upaya, bahkan ekstrim sekalipun seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, bagaimana dia itu membersihkan hartanya, apa yang dia sudah punya, miliknya ini, sehingga tidak ada lagi hak-hak orang lain di dalamnya. Karena ketika kita masih memakai, masih memiliki sesuatu yang bukan hak kita, itu akan menjadi penghalang doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai begitu. Kalau kita lihat dari hadis tadi itu, upah dari buruhnya itu dia gunakan untuk usaha. Falam adzal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Upah yang tidak dibayarkan itu saya kelola, saya jadikan modal untuk melakukan sesuatu sehingga berkembang. Kemudian bisa memiliki satu peternakan banyak. Mungkin kalau cara dulunya satu bukit. Tapi semua itu dilepaskan. Karena
dia menyadari bahwasanya itu bukan haknya. Jadi di sini seseorang mesti berusaha membersihkan apa yang dia punya ini dari sesuatu yang bukan haknya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang menghalanginya. Menghalangi doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sekarang dia sudah menjadi sebuah toko yang maju misalnya, yang penghasilannya besar. Tapi kalau memang itu berasal dari hak orang lain, maka dia harus melepaskannya. Begini yang diajarkan oleh hadis ini. Kemudian yang ketiga, hadis ini atau bagian ketiga ini sebagaimana juga pada bagian yang kedua, saya sengaja sebutkan ini untuk bagian yang ketiga, seseorang mesti terus melatih dirinya agar sensitif terhadap ajaran kebenaran. Pada saat dia keliru, pada saat dia bersalah, kemudian diingatkan. Pada saat itu dia tidak sulit untuk kembali. Faja'ani, datang lagi pekerja yang dulu kepada saya. Faqala, dia kemudian katakan, apa katanya? Ittaqillah wa la tazlimni haqqi. Nah, sekarang dia mengingatkannya pakai nama Allah. Pak, takutlah kepada Allah, bertakwalah. Ingatlah apa yang Bapak lakukan ini tidak benar, menahan upah saya. Sekarang berikanlah upah saya itu. Jadi dia sensitif terhadap seruan seperti itu. Dan itulah salah satu orang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 135 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia salah, ketika dia keliru, kemudian diingatkan atau teringat olehnya kebenaran, dia bisa kembali lagi. Dia ingat, dia minta ampun kepada Allah. Dia tidak lagi melakukan hal itu. Dan ini terus tentu harusnya melalui latihan-latihan. Sehingga tidak menjadi orang yang terus ingkar kepada yang diingatkan oleh diri sendiri. Dulu dia pernah tahu, kemudian ingat lagi, tapi dilupakan. Diingatkan oleh orang lain, dia tidak ikuti, malahan marah, saya lebih tahu daripadamu. Nah, kadang-kadang begitu. Diingatkan oleh Allah dengan tanda-tandanya, mungkin dengan sakit, mungkin dengan musibah, mungkin dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Mungkin sadar sebentar, kemudian balik lagi. Jadi inilah yang diajarkan oleh hadis bagian ketiganya ini, bahwasanya seseorang yang dikabulkan doanya itu di mana dia sudah berhasil membebaskan dirinya dari segala hak milik orang lain. Dia mau melepaskannya, sekalipun sebenarnya dia bisa saja tidak berbuat se-ekstrim itu. Karena anak buahnya tidak percaya di awalnya. Ketika dia katakan, idhab ila tilkal baqari wari'ahiha fakhudha. Kamu lihat bukit itu? Oh lihat Pak, apa yang kamu lihat di situ? Banyak sapi Pak. Nah, sekarang pergi ke situ.
Terus ngapain? Ambil semua sapi-sapi itu, semua pegawainya, semua pengembalanya, bawa pulang. Kita pindah hak milikkan kepadamu, itu punyamu. Kan tidak percaya anak buahnya ini di awal. Pak, katanya kan, saya serius pak, saya minta gaji saya cuman, bukan minta semua kekayaan bapak. La tastahdi bi, katanya. Kan perjanjian kita dulu cuma 1 farak, sekitar 6,12 kilogram beras. Sekitar berapa? 91 atau 92 ribu atau 100 ribu lah. Kalau ukuran kita sekarang, kalau beras 1 kilo itu 15 ribu sekitar itu. Jadi saya tidak minta sapi yang banyak itu. Saya yang jelaskan, katanya kepada Allah, saya yang jelaskan, inilah astahdi'u bika, saya tidak sedang memperolok-olokmu. Saya serius. Itu milikmu, modalnya dari gajimu yang saya tahan dulu. Sampai dia kemudian sadar, walaupun awalnya bingung-bingung itu. Fa'akhadahu fadhahaba, sehingga kemudian dia ambil, dia bawa, kita pindah tangankan hak milik. Itulah yang mengantarkannya menjadi salah seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa keluar dari kesulitan. Mungkin ini salah satu yang membuat doa-doa kita terhalang. Kenapa kesulitan kita susah beranjak dari sekitar kita? Bisa jadi terhalang karena masih banyak hak-hak orang lain yang ada pada diri kita, yang belum kita kembalikan, yang sengaja kita tahan karena ingin berbuat zalim kepadanya, dan lain-lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.